Take a start away with Stern insting puno di zaman keemasan Hollywood, tapi di luar layar, mereka berada di ambang kekacauan. Dari perkelahian dan studio legendaris hingga skandal di pengadilan, kehidupan mereka yang tidak terkendali meninggalkan jejak karier yang hancur dan reputasi yang rusak. Dalam seri ini, kami akan mengungkap kebenaran di balik 20 ikon Hollywood lama yang drama kehidupan nyatanya melebihi momen layar mereka yang paling eksplosif. Bersiaplah, dan jangan berpaling. Errol Flynn. Freya Singkaran sa most person points per Errol Flynn, tipor di balik senyum itu tersembunyi seorang pria yang digerakkan oleh nafsu yang sembrono. Melihat rena pesta liar dan banyak hubungan asmara, momen paling terkenal Flynn terjadi pada tahun 1942 ketika dia didakwa dengan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, sebuah persidangan yang mengejutkan seluruh negeri. Meskipun, kioskan skandal itu story citran, berdorong studio Rock dan mengendalikannya sekadar melarangnya dari peran Alice untuk sementara waktu. Lord Laird Flynn Terrero warna perlahan dalam keadaan mabuk. Pura memukul tetangga dengan gagang pistol karena perselisihan parkir. George Piero Nash Monarchstate just turban. During manat malam, aura berbahaya di sekelilingnya. Tudir day sekonser menolerir perilakunya karena day tariknya di box office dan bisa dipungkiri. Tapi ketidakpastiannya membuat setiap syuting menjadi perjudian. Di lokasi di Trinidad, pestanya menjadi sangat gaduh sehingga pihak berwenang setempat mengancam untuk mendeportasinya. Pada akhirnya, kesehatannya juga menderita. Period seperti obesitas for Dumbrice and starting with cirrhosis. Ini ingkerdon Slabars Moores 15, karier Flynn merosot tajam, peran utama mengering, dan ia terdampar membuat film beranggaran rendah jauh dari gemerlap Hollywood. Yata berigo fair out dan lain siwar bound sin Ferrari Eugenag. Berigo gan warisan ning serumit garis rahangnya yang tajam. Pagcast inside the wire, ikota di slowest langkor, and a Kieran and Handor le nafsu usenary. Robert Mitchum. Liga Hollywood pernah memiliki pemberontak, itu adalah Robert Mitchum. Dengan penampilannya yang tangguh dan cara bicara yang santai, Mitchum dianggap sebagai perwujudan bahaya. Namun pada tahun 1948, kehidupan meniru seni ketika dia ditangkap karena kepemilikan ganja. Dijatuhi hukuman 60 hari penjara, Mitchum menghabiskan waktunya membaca puisi dan memikat para penjaga dengan kecerdasannya yang kering, muncul semakin penuh legenda. Studio khawatir. Verbain kinerisan dia nang? Apa itu on the Durf Court? Dan the skandal itu ode Brits degaran bintangnya yang sedang naik daun. Pertarungan di ruang ganti Mitchum dan penolakannya yang terus-menerus untuk mengikuti aturan studio menjadi legendaris. Dia pernah meninggalkan lokasi syuting Heaven Knows Mr. Allison karena perselisihan gaji, memaksa produser untuk memohon. Reputasinya sebagai orang yang sulit dikendalikan membuatnya baik berbahaya maupun tak tertahankan. Sutradara mendekatinya seperti bom waktu. Tidak yakin apakah dia akan memberikan kepiawaian atau meledak sepenuhnya. Mitch Shabershi rupain penampilan make sense yang cuara dapat ditandingin oleh aktor yang terikat kontrak. Berikutnya ada ratio Trier Mitchum or Warner Barra Madridi. Intensitas alaminya terus memberinya peran utama dalam mahakarya noir seperti Out of the Past. Berikutnya where Boreas menawar weekend o label pemberontak, kisah menggawarnya menjawab Merrick. Membuktikan bahwa terkadang masalah terbesar studio juga bisa menjadi aset terbesarnya. Marlon Brando. Ketika Marlon Brando tampil di layar dalam A Streetcar Named Desire, Hollywood melihat kejeniusannya dan ancamannya. Akting metode Brando merevolusi seni peran, tetapi kehidupan di luar layarnya ditandai oleh ledakan kemarahan, amukan di lokasi syuting, dan ketidaksukaan yang sengaja terhadap otoritas. Para sutradara takut akan perubahan suasana hatinya. Suatu hari dia akan memberikan penampilan yang sangat rentan. Besoknya dia menolak muncul, menghilang selama beberapa hari di tengah rumor perkelahian di bar di jalanan New York City. Hubungannya dengan sutradara Elia Kazan hancur sepenuhnya selama pembuatan film On the Waterfront. Rubenus Sprika Praikan no Keshoans Artistic Kazan, mintus ni berkhianat, dan omperawan dari film tersebut. Pada tahun 1999, paparazzi menangkap Brando dalam perkelahian di luar sebuah klub malam di Manhattan. Sebuah gambar yang tersebar di surat kabar, menandainya sebagai tak terduga dan berbahaya. Studio dengan cepat menyadari bahwa bekerja dengan Brando adalah perjudian berisiko tinggi. Mereka harus memberinya kendali kreatif yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempertahankannya, selamanya mengubah dinamika kekuatan antara bintang dan studio. Sementara individualitasnya mengubah lanskap kreatif Hollywood, hal itu juga membatasi karirnya. Banyak produser memilih bakat yang lebih dapat diandalkan, dan Brando menghabiskan bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan kembali peran yang layak dia dapatkan. Pada 1970-an, Brando adalah seorang pengasingan sukarela, memilih pulau-pulau terpencil daripada karpet merah. Warisannya tetap kompleks. Seorang seniman pelopor yang perilaku bergeloranya baik, menghancurkan maupun membentuknya. Richard Burton. Suara Richard Burton bisa meluluhkan hati atau menyalakan tak
Poist. Anderen Fayuzibad dan Mafly Mersiakenim, Newistian di luar layar Burton, didominasi oleh alkoholisme dan pernikahan penuh gejolak dengan Elizabeth Taylor. Percintaan mereka yang putus nyambung diperankan di tabloid. Tetapi amukan mabuknya Burton yang penuh kekerasan, memecahkan gelas, melemparkan hinaan, perkelahian fisik, mengukuhkan reputasinya sebagai yang tak terhentikan. Di set Cleopatra, hubungan penuh gairah Burton dan Taylor menggagalkan produksi, menggandakan anggaran, dan memperpanjang jadwal. Burton pernah meninggalkan lokasi syuting setelah tidak setuju dengan sutradara Joseph L. Mankiewicz, memaksa penutupan selama 1 minggu. Adegan-adegan cemburunya di depan umum, mengejar mobil paparazzi di jalanan London, membuatnya sama terkenalnya dalam drama di luar kamera seperti di dalam. Keberibuan Burton sa current berlebihan membawa break. Hoya Spedidisrek, desain ni sa babrik, and studio menidirigo dak tamarangkan ng film berbiaya besar. Isera kentrag kamasikat. Pag-isik sa warantaon na project and trust yun ang gayar sa pribadi niya. Naus ketika dia sadar, perampuannya tetap memiliki kekuatan emosional mentah yang tak tertandingi oleh rekan-rekannya. Di tahun-tahun berikutnya, Burton mencari kesadaran, tetapi kerusakan telah terjadi. Bintang yang dulunya dapat diandalkan dan menembus gerbang Hollywood, menemukan dirinya terpinggirkan, dikenang sama banyaknya karena dorongan destruktifnya seperti kejeniusannya dalam Shakespeare. John Barrymore. John Barrymore our stepping for ingenious in Mao and Surtoris. Venil Wisoek in the great profile, first inegan terhadap drama Shakespeare, and karisma layar peraknya, sangat legendaris. Tapi begitu juga dengan dahaganya yang tak pernah puas untuk minum. Pada tahun 1930-an, penampilan Barrymore dibayang-bayangi oleh kesalahannya setelah mabuk, kalimatnya yang tidak jelas, dan sering tidak hadir. Studio menugaskan orang-orang untuk menjaganya agar tetap pada jalurnya, memberinya susu magnesia untuk mengurangi mabuk, dan melatih pengganti untuk menutupi ketidakhadirannya. Di lokasi syuting Svengali, Barrymore tiba dalam keadaan mabuk sehingga dia hampir tidak bisa berdiri, membuat sutradara Tony Gulliver harus merekam di sekitar tubuhnya yang bergoyang-goyang. Tabloid dengan senang hati menceritakan kisah Barrymore yang jatuh pingsan di tengah adegan atau pingsan di ruang ganti. Memberinya julukan seperti The Ancient Mariner. Ditiakan dalam idiom sakin mawet, menjadi para produser murang-murang bebos dalam peran yang lebih kecil, menghilangkan statusnya sebagai pemeran utama. Pria yang dulu menghasilkan $5,000 seminggu, menemukan dirinya mengemis untuk pekerjaan di film B yang terlupakan. Francer K. Dula Crossover Siren, Barrymore Gar Gaus ke dalam Countin, kesehatannya memburuk dengan cepat. Ketika dia meninggal pada usia 60, dunia berduka bukan hanya kehilangan seorang aktor, tetapi juga sebuah legenda peringatan, seorang pria yang kecemerlangannya sama mempesonanya dengan kehancuran dirinya yang tak terhindarkan. Taiwan Tanashin Srere berniajan kita bahwa baik bintang yang paling terang pun bisa padam ketika hidup tidak terkendali. Mickey Rooney. Seorang dinamo mungil di layar, kehidupan Mickey Rooney di luar kamera adalah pusaran kemewahan dan penghancuran diri. Menjelang akhir tahun 1940-an, dia adalah daya tarik utama box office Hollywood. Tetapi di balik senyum kekanak-kanakannya, tersembunyi seorang pria yang digerakkan oleh utang, alkohol, dan pengkhianatan. Rooney is mengfreakan rebayaran malam perjudian, featuring para ESP $1 juta dan Kim Frey yang belum berdaular. Liz Pesta, Doi berjalan dengan percaya diri di dalam ruangan, gelas di tangan, memprovokasi teman dan orang asing untuk tantangan mabuk yang sering berakhir dengan memar atau perabot yang rusak. Jumlah pernikahannya meningkat secepat tagihan barnya yang berantakan, 8 totalnya, dan setiap perceraian semakin menguras sumber dayanya. Eksekutif studio, yang dulu bersusah payah memamerkan energinya yang muda, mulai waspada. Ertier dengan nabok kabilan belas plan, Rooney tak lagi menjauhan fajiran tiket. Produser enggan biar si project bersamanya. Di lokasi syuting film musikal beranggaran rendah, dia akan menghilang selama berjam-jam, muncul kembali dengan mabuk dan menuntut penulisan ulang. Amarahnya yang menggelegar membuat para penata kostum dan kru kabur menghindar, dan sekali waktu dia terkenal meninggalkan panggung suara, meneriakkan kata-kata kasar ke malam Los Angeles. Pada tahun 1960-an, Rooney telah jatuh dari nama dikenal menjadi kisah peringatan. Perannya mengering, dan dia terpinggirkan ke peran kecil dan bintang tamu di televisi. Baru beberapa dekade kemudian, ketika dia menulis memoarnya dan berbicara secara terbuka tentang penyesalannya, industri ini mengingat bintang anak yang pernah mereka rayakan, sekarang menjadi rendah hati, dihantui oleh pilihan yang menghancurkan karier cemerlangnya. James Dean. Bakat meledak James Dean terlalu panas untuk Hollywood. Dalam waktu singkat antara tahun 1955 dan 1956, dia membuat 3 film, East of Eden, Rebel Without a Cause, dan Giant. Tetapi persona kehidupan, nyatanya juga sama meledaknya. Surfsurin Dean Winfrey Sears devoured Bay City in Drag tengah malam di Mulholland Drive.
Symbol tentang mencapai 420 mil per jam, dan morfologi dari kecelakaan hampir fatal yang membuatnya mengalami patah tulang yang berkepanjangan dan kaki yang buruk. Tomorrow maaf more intensitasnya memang nyanyiak. Satu malam, first kena pertengkaran tentang kendali kreatif. Tiswaka botol ke cermin bar, melukai tangannya dan menaburkan pecahan kaca di lantai. Reputasinya menghilang saat pemotretan lokasi. Melaju kencang dengan Porsche Spider, kesayangannya untuk mencari sensasi, membuat marah sutradara dan produser. Ketika dia melewatkan latihan untuk menghadiri pertandingan tinju bawah tanah, Warner Brothers mengancam akan menggantinya. Kecelakaan fatal pada tanggal 30 September tahun 1955, hampir seperti puisi dalam tragedinya. Porsche Dean bertabrakan di sebuah persimpangan dekat Paso Robles, California. Dia baru berusia 24 tahun. Dalam kematiannya, semangatnya yang sembrono menjadi legenda, menjadikannya ikon peringatan utama dari era keemasan. Seandainya dia hidup, studio berencana untuk mengendalikan perilakunya, tetapi kilau singkatnya yang lahir dari pengambilan risiko tanpa batas meninggalkan jejak tak terhapuskan di hati Hollywood. Montgomery Clift. Kaya Montgomery Clift ang Durban sa bedafinskin stepper inspired, the perilor kamari kar iblis-iblis mengejar yut standing hane. Besaran oas to inserin besabaran retus limplo nam, the board ni berlain serid fisik and psikologis. Jitskiri secret feminine, tray crediti reinsure. Ministry Florence, sanction melam alkohol dan obat resep, berkeliaran di pertemuan Hollywood dalam kebingungan. Rekan-rekan sering berbisik tentang tangan yang gemetar dan bicaranya yang cadel, dan kedatangannya yang terlambat ke lokasi syuting membongkar seluruh jadwal menjadi kacau. Lokasi syuting Judgment at Nuremberg, Clift hampir tidak bisa dikenali. Prostetik menutupi cacatnya, tetapi tidak bisa menyembunyikan fokusnya yang tidak stabil. Para sutradara dengan susah payah mengambil gambar di sekitar kekurangannya, sementara lawan main harus membimbingnya ke posisinya. Kepuasan studio dilema. Daya emosional Clift tak tertandingi. Namun setiap hari bersamanya membawa risiko keruntuhan atau tidak muncul. Sebuah insiden terkenal di Roma membuatnya pingsan di tengah adegan, membutuhkan paramedis untuk menyadarkannya sebelum pengambilan gambar dapat dilanjutkan. Mensunat Tom Curtin, Cliff Berkins berkarya terbaiknya di akhir tahun 50-an. Namun pada tahun 60-an, Fikan dia boleh berkurang. Karirnya yang dulu menjanjikan tersaingi oleh yang lebih muda dan lebih andal. Setelah Cliff Finco Petitin Service 1966, usia 45, Piniwacian warisan yang dibayangi oleh apa yang mungkin terjadi jika kecanduan tidak mencuri kejeniusannya. Lee Marvin. Suara serak dan rahang kokoh Lee Marvin sesuai dengan citranya sebagai pria tangguh di layar. Namun di luar lokasi, ia adalah barut yang mudah meledak. Sebagai marinir yang dihias dalam Perang Dunia Kedua, Marvin membawa keganasan medan perang pulang, terlibat dalam perkelahian bar yang sering dan dikabarkan perkelahian di jalanan. Konfrontasi yang dipicu bir membuatnya masuk dalam laporan polisi dari Los Angeles hingga New Orleans, memperoleh kebencian dari pemilik klub dan keamanan studio. Produser bersikap hati-hati terhadapnya. Tidak start down, Finner berdasarkan menggandakan keinginan renoleransi bangsa orang yang sorrow shooting. Hendrik sedang shooting, Junoak setubuhnya ke batas ekstrim, menanding rekan-rekannya untuk bertarung tanpa sarung tangan yang kadang-kadang membuat mereka berdarah. Satu kecelakaan saat aksi nyaris membuatnya kehilangan mata, tetapi Marvin mengabaikan cedera itu. Meminta adegan diulang meskipun hanya dengan satu mata yang baik. Studio menerima aturan Marvin karena dia adalah bintang aksi yang menguntungkan. Cat Balu memberinya Oscar. Namun, pada tahun 1970-an, reputasinya sebagai orang yang tak terkendali mulai berdampak. Sutradara senior mantan marinir temperamental memerangsinya di lokasi syuting. Enegron membengkak, untuk mengakomodasi kehendaknya. Dan kemudian dia tidak pernah kehilangan peran besar. Film-film Marvin di kemudian hari kehilangan semangat yang dulu, ketajaman bahaya berkurang oleh kekacauan yang dulunya menghidupkan legendanya. Orson Welles. Big record sa sutradara, Orson Welles agate sa dengan magnetis, and sweet kawa for na gejolak. Kets and minum sudah terkenal. Dia menyesap whisky sepanjang pengambilan gambar, kadang-kadang mengucapkan dialog dengan kurang jelas atau lupa isyarat. Pada film Citizen Kane, Welles meminta penulisan ulang tanpa henti, merekam 50 pengambilan beberapa adegan hanya untuk mendapatkan suasananya. Sifat temperamentalnya yang tidak menentu, mengarah pada penulisan ulang di tengah malam yang ditulis di buku catatan hotel, membuat produser kewalahan untuk mengamankan hari-hari tambahan pengambilan gambar. Intro Lamar Shannon Welles bodies dengan eksekutif studio. Not sure The Magnificent Ambersons dipotong ulang tanpa persetujuannya, Eden secara terbuka mengecam hasil akhirnya, memicu perselisihan yang membuat RKO memasukkannya ke daftar hitam. Welles mengembara ke Eropa, membiayai film-filmnya sendiri dengan anggaran minim, steering TV the lock in Delis for Desmeros. Wondering who's not a kitchen tent by the duri. Mention was for marrying. Hollywood was anggap Pearson Sarvermila. Horn of the studio is Sarangso. Wells managed score state.
tahun-tahun berikutnya dalam pekerjaan suara komersial dan proyek-proyek gairah yang jarang terlihat. Dia meninggal pada tahun 1985, meninggalkan reputasi yang dihormati dan ditakuti, sebuah bukti dari harga kejeniusannya ketika tidak dikendalikan oleh pengendalian diri. Lord Chual. Lord Chual, read the Hollywood, coordinated layer, the Vincelur camera, each statement wide. Kecintaan Gable deg mobil tat dan perjudian berisiko tinggi membentuk reputasinya sebagai seseorang yang hidup di batas. Hirid ni bersritri sehingga van de satu lemparan dadu di Casino Santa Monica, main dan langsung mengganda banner untuk sensasi yang lebih besar. Si balik pintu tertutup, pesta minumnya bisa berlangsung berhari-hari, di mana dia akan menghilang dari panggilan studio, memaksa eksekutif untuk menunda seluruh syuting. Di lokasi syuting Mutiny on the Bounty, emosi meledak Gable muncul setelah seorang rekan pemeran secara tidak sengaja menumpahkan kopi pada setelan jasnya yang sudah diukur khusus. Dia melempar kursi melalui jendela kedap suara, menghancurkan kaca di seluruh panggung, dan membuat anggota kru berlarian mencari perlindungan. The Spurs Council work dengan Gable, Merry dengan Tong Mesiu. Stimiset Orchien bersama syukuran yang membaru. Perlu berubah-ubah, daya tarik Gable di box office tetap tak tergoyahkan. Studio menerima tuntutannya, trailer pribadi yang diisi dengan minuman keras, sopir pribadi, untuk perjalanan tengah malam, karena kehadirannya menjamin teater penuh. Ebos Tempurus, model kehidupan pribadinya seperti tua. Modus pernikahannya runtuh di bawah tekanan perselingkuhan dan perilaku yang tidak menentu. Pada awal tahun 1950-an, kesehatannya mulai menurun. Kecerobohan yang sama yang membuatnya legendaris juga mengikis kesejahteraannya. Ketika Gable meninggal karena serangan jantung pada usia 59 tahun, Hollywood meratapi seorang raksasa, tetapi warisannya selamanya diwarnai oleh kekacauan yang dia picu. Dia menunjukkan bahwa bahkan seorang raja bisa dihancurkan oleh sensasi kehilangan kendali. Wallace Beery. Orang vergiliga Wallace Beery na sauna yung besar mepuatnya menjadi sok yang free tire layer, namun di luar layer, dia udah lebih kekerasan dan berlebihan. Lahir pada tahun 1885, Beery mencapai ketenaran di film bisu, namun pertempuran terbesarnya terjadi di balik kamera. Lawan mainnya berbisik tentang malam-malam ketika dia menginjak-injak lot belakang studio, mengaumkan ancaman mabuk kepada siapapun yang menghalangi jalannya. Pada tahun 1932, selama syuting Treasure Island, Beery terlibat dalam perkelahian hebat dengan seorang anggota kru yang menolak untuk mengambilkan minuman lain dari trailernya. Pertarungan berlanjut ke dermaga, di mana Beery, meskipun persona layar yang ramah, memukul hingga mematahkan tulang rusuk dan hampir menenggelamkan perahu kecil. Keamanan studio harus mengawalnya keluar dari lokasi, dan syuting dihentikan selama 3 hari. Namun perannya sebagai Long John Silver menjadi salah satu hit terbesar MGM, dan para eksekutif menganggap insiden tersebut sebagai temperamen artistik. Amarah Beery dipicu oleh alkohol. Dia minum terus-menerus, sering menghabiskan sebotol whisky sebelum makan siang. Perubahan suasana hatinya merusak hubungan. Sutradara ngeri harus menenangkannya, dan penata kostum takut saat dia melihat hasil kerja mereka, dan menyatakan itu tidak cocok untuk peran bajak laut. Seiring waktu, peran dibatasi pada karakter yang sesuai dengan citranya yang kasar, dan peran pemeran wanita utama menghilang. Missouri Shinonsrawan, karyeri Enfer Lawrence nonton beralih ke bintang baru yang lebih terkendali. Bisa Beery meninggal dunia pada tahun 1949, obituarinya memuji prestasi sinematiknya, tema legenda tentang kemarahannya yang tak terkendali terus hidup. Sida from Sayuchon Regain berting bersama Churi befresh dan wanted terkendali, awis ming beris director Wayer for bar. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Arbuckle adalah salah satu bintang paling bersinar dalam sinema bisu hingga skandal yang sangat eksplosif hampir menghancurkannya. Pada tahun 1921, Arbuckle dituduh melakukan pembunuhan dalam kematian tragis aktris komedi bisu Virginia Rabb. Sudah 3 persidangan berikutnya, yang dibanjiri liputan tabloid sensasional, menggambarkan Arbuckle sebagai pemabuk liar yang pestanya merosot menjadi kebobrokan. Meskipun akhirnya dibebaskan, kerusakannya tidak dapat diperbaiki. Film-filmnya dilarang, dan namanya menjadi sinonim dengan sisi gelap Hollywood. Di balik berita utama, kehidupan pribadi Arbuckle berantakan. Dia berjuang melawan depresi dan alkoholisme, dihantui oleh mimpi buruk dari pesta yang menentukan itu. Putus asa mencari pekerjaan, dia mengubah namanya dan mencoba menyutradarai dengan nama samaran. Tetapi bisikan mengikutinya kemana-mana. Ketika dia mencoba untuk kembali pada tahun 1923, penonton mencemooh, dan bioskop menolak memutar film-filmnya. Terkeruam, Arbuckle semakin tenggelam dalam minuman, sering terhuyung-huyung ke panggung komedi, hanya untuk lupa dialog atau ambruk di tengah latihan. Tahun-tahun terakhirnya dihabiskan dalam ketidakjelasan. Dia membuka sebuah restoran kecil di kota New York, di mana pengunjung mengenalinya hanya dari karikatur aneh di papan markisnya. Ars, Petri Mediterranean.
Arbuckle meninggal dunia karena serangan jantung pada usia 46 tahun, tertutupi tipis dari dunia yang pernah mengaguminya. Pria yang mempopulerkan komedi fisik slapstick kini lebih diingat bukan karena inovasinya, melainkan karena skandal yang menghabisinya. Sebuah pengingat yang menyedihkan bahwa bahkan mereka yang berbakat cemerlang bisa dihancurkan oleh satu momen kekacauan. W.C. Fields. Presenter Quickeness W.C. Fields and joiner in Verbaden Nettelor Lehrer. Sisering peminum berat yang membenci anak-anak, anjing, dan otoritas. Fields yang bermasyarakat crazed di wardep sudut ruang dan lokasi syutingnya, sering kali merekam seluruh adegannya dengan botol whisky, selipkan di dalam jasnya. Kenawanannya yang terorganisasi sama menjawab kata-kata yang terdengar tidak jelas dan isyarat yang terlupakan, memaksa kru panggung untuk menopang dirinya di antara pengambilan gambar. Pada suatu kesempatan, selama The Old-Fashioned Way, Fields datang dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa berdiri. Sutradara harus merekamnya berbaring di atas kursi panjang, menggunakan sudut kamera untuk menyembunyikan ketidakmampuannya berjalan. Secara more of the brave tourist improviser. Ketika Fields pingsan di tengah dialog, the Raumets improviser Wing melanjutkan adegan. Kepiawaian komedinya tetap bersinar meski dalam kondisi mabuk, dan penonton mengagumi kecerdasan sarkastisnya. Hubungan personal Fields menderita. Ia bercerai 2 kali di tengah rumor penyalahgunaan dan ledakan mabuk di depan umum. Para kepala studio mentoleransi kekacauannya karena film-filmnya, seperti It's a Gift, sukses besar di box office. Tetapi pada akhir tahun 1930-an, kesehatannya memburuk. Sirosis dan tukak lambung menyiksanya saat ia terus mengangkat gelas menuju kehancurannya sendiri. Ketika Fields meninggal karena gagal ginjal pada tahun 1946, Hollywood kehilangan salah satu bakatnya yang paling tidak ortodoks. Hidupnya, yang sama-sama berisi komedi dan malapetaka, membuktikan bahwa kejeniusannya sering berjalan seiring dengan kehancuran diri. James Cagney. Energi menggetarkan James Cagney menerangi layar perak. Namun di balik layar, dia sama tidak dapat diprediksi seperti gangster yang dia perankan. Dikenal karena temperamennya yang meledak-ledak, Cagney pernah meninggalkan lokasi syuting Public Enemy ketika senjata properti macet. Marah karena kejadian itu mengancam penampilannya yang tidak terputus, dia mengambil kamera sendiri dan merekam adegan itu, mengimprovisasi dialog sampai kru menyerah. Pertengkarannya dengan bos studio Jack Warner menjadi legendaris. Cagney menolak dibatasi oleh kontrak ketat pada masa itu. Dia melakukan pemogokan pada 1935, menantang dominasi sistem studio terhadap aktor. Berbulan-bulan pertarungan hukum terjadi sebelum dia mendapatkan kontrak yang lebih menguntungkan, menetapkan presiden untuk otonomi pemain. Selama periode ini, dia sering minum, mencari tempat pelarian di bar tersembunyi dan permainan poker bawah tanah, di mana pertengkaran sering terjadi. The Raul tahun 90-an, reputasi Cagney karena ketidakpatuhan, debauchery terus dihormati. Whereas sutradara ragu untuk mempekerjakannya tanpa jaminan bahwa dia akan berperilaku baik. Namun, penampilannya yang berapi-api dalam Yankee Doodle Dandy dan White Heat memberinya Oscar dan ketenaran abadi. Akhirnya, Cagney belajar menyalurkan intensitasnya ke dalam karyanya, bukan konflik. Dia pensiun dengan damai pada tahun 1960-an, hidup tenang hingga kematiannya pada usia 86 tahun. Meskipun sisi liarnya mengancam untuk menguasainya, kehendak Cagney untuk membentuk nasibnya sendiri memastikan dia tetap menjadi salah satu legenda Hollywood yang tak terlupakan, Tyrone Power. Tyrone Power or Pence Circa was romantis di Hollywood. Men di balik perempuan hals tersebut bunga kecenderungan hidup sembrono. Cuai depan judi ulung, Power kehilangan kekayaan di tempat bermain bakarat di Paris dan ruang poker rahasia di Los Angeles. Ikanya di lokasi syuting, seorang sebuah fanto yang dia bagi. Ring sutradara mengenang hari-hari ketika Power pergi karena kalah bermain, menghilang selama berjam-jam sebelum muncul kembali untuk memberikan penampilan yang sempurna, seolah-olah sensasi taruhan tinggi memicu daya tariknya di layar. Lord Skorsky Preogenet Power sangat legendaris. Dia terlibat dalam hubungan asmara yang penuh gairah dengan rekan-rekan bintang film dan sosialita, meninggalkan jejak pertunangan yang batal dan reputasi yang hancur. Para kepala studio yang putus asa untuk melindungi investasi mereka, mempekerjakan pendamping dan memberlakukan aturan malam yang ketat, tetapi Power menghindari setiap aturan, pernah menyelinap ke pulau pribadi untuk bertemu pewaris, hanya untuk kembali dengan tas duffel penuh uang tunai dan bisikan rumor tentang permainan kartu rahasia yang membayar 6 digit. Meskipun Wachowski karyanya bersiawang foreign sepanjang tahun 1940-an. Film seperti The Black Swan dan Blood and Sand mengukuhkan statusnya sebagai raja box office. Sampai awal tahun 1950-an, biaya dari gaya hidupnya mulai terlihat. Kesalahan seri, tukak lambung, kelelahan kronis, hetian emosional, dari skandal publik mulai mengikis keandalannya. Studio menjadi waspada terhadap ketidakhadirannya dan pembatalan di menit terakhir, membatasi dia pada peran utama yang lebih sedikit dan anggaran yang lebih rendah. Kematian mendadak Power pada
Arlosin Ba Naon suwibaw serangan jantung menggemparkan Tinseltown. Rekan-rekannya berduka atas pria yang bisa menaklukkan peran apapun, tetapi tergelincir oleh nafsunya untuk risiko. Hari ini, warisannya terasa manis pahit, sebuah pengingat bahwa bahkan bintang yang paling bersinar bisa dijatuhkan oleh hati yang gelisah dan setumpuk kartu. Humphrey Bogart. Trin Frosting, Humphrey Bogart, the choir with them buying and socking hit up Barbero di Warlarn. Yorong from Sets, Bogart Seko, Bayukay, speak easy. Tas Steve sering berkumawar, gelas dinadingin ng mounting siapapun untuk menghadapinya. Banyak kisah tentang perkelahian di bar-bar yang remang-remang. Setiap perkelahian terkenal berakhir dengan Bogart dan seorang aktor saingan saling melempar pukulan hingga keduanya dibawa oleh polisi, memar tapi tidak takluk. Please refer to Bogart sa bankruptcy sudah pernikahan Wapers Dayer Bogart di tengah tuduhan perselingkuhan dan pertengkaran hebat. Rekan-rekan seolah menggambarkannya mendobrak masuk ke kamar hotel tanpa pemberitahuan, dilanda amarah karena cemburu terhadap kejadian di lokasi syuting selingkuhan. Selama pembuatan film The African Queen, dia dikabarkan mengancam seorang juru kamera yang berani mengatur kamera tanpa izin, menekan pria itu kedai sampai anggota kru campur tangan. Warner Brothers mentoleransi ledakannya karena namanya menjamin bioskop penuh penonton. Film-film seperti Casablanca dan The Maltese Falcon dibangun di atas persona tegangnya, mengaburkan garis antara karakter dan aktor. Namun pada akhir tahun 1950-an, kesehatan Bogart mulai menurun akibat stres yang terus-menerus dan kebiasaan merokok berat. Dia merokok 4.000 batang rokok per bulan. Peran semakin jarang karena produser khawatir tentang keandalannya dan tagihan medis yang meningkat di lokasi syuting. Bogart meninggal pada usia 57 tahun akibat kanker esofagus, korban dari keberanian yang membangun legendanya. Kariernya tetap menjadi bukti daya tarik berbahaya dari hidup di batas dan dampak tragis yang dapat ditimbulkannya bahkan pada bintang terbesar, Jack Palance. Coward plus yun ang pamirakan by Shilar Malpunterar. Variety of us have bejawat for inspiration dari Klamaneri. Palance bertinju secara profesional di masa mudanya. How niya na fernal bachelor's bertinju. Di studio, dia ditakuti karena menguji pendatang baru, dilaporkan menantang sekelompok aktor pemula untuk bertarung tanpa senjata setelah mendengar mereka mengejek aksennya. Keamanan campur tangan ketika Palance menjepit seorang pria ke dinding, menuntut permintaan maaf. Kecintaan Palance pada bahaya meluas ke aksi dramatis. Selama Shane, dia bersikeras melakukan jatuh dari kuda sendiri, pengistut Summers Concession dan tulang selangkar retak yang menghentikan produksi selama berminggu-minggu. Penolakannya menggunakan pemeran pengganti mendapatkan rasa hormat dari kru, tetapi juga reputasi sebagai perfeksionis tanpa kompromi yang lebih suka menahan rasa sakit luar biasa daripada menyerah. Di luar lokasi syuting, Palance adalah pecandu adrenalin. Dia balapan sepeda motor melalui Hollywood Hills dan pernah bergabung dalam balapan drag malam hari melawan Corvette milik temannya, hampir tergelincir dari tebing ketika remnya gagal. Semangatnya yang ceroboh membuatnya disukai oleh beberapa orang, tetapi studio khawatir tentang asuransi untuk film berikutnya. Besides the beer is guns, intense its balances were a second pound parted in Theater Lakesters, City Slickers dan Shane, Mary Year and Oridelberg Heron Academy. Nominasi. Namun seiring bertambahnya usia, kecelakaan menumpuk dan peran berkurang. Perusahaan produksi mulai menulis karakter dengan keluar lebih awal untuk meminimalkan waktu layarnya, sebuah pengakuan halus bahwa bahaya terbesar bagi Palance kadang-kadang adalah dirinya sendiri. Steve McQueen. Dikenal sebagai The King of Cool, kehidupan di luar layar Steve McQueen tidak kalah mengasihkan dibandingkan dengan aksi-aksi di layarnya. Seorang mantan marinir dengan selera pada kecepatan, McQueen mengoleksi sepeda motor dan mobil sport, menyesuaikannya untuk balapan jalanan ilegal di sepanjang Mulholland Drive. Krinsiraus Carifari membuatnya Noah Chorikay masuk penjara wek. Solely Krenin Fermi sugal-ugalan setelah tabrakan 3 mobil yang hampir merenggut nyawa pejalan kaki. Dan menanggapi kejadian itu dengan senyuman, rekor. Pemenang tidak pernah berhenti untuk melihat. Temperamen McQueen yang mudah meledak membuat kolaborasi menjadi tegang. Para sutradara mengingat dia keluar dari lokasi syuting Bullet setelah berselisih tentang urutan aksi, memaksa mereka untuk mempekerjakan kembali Doug Madsen sebagai pemeran pengganti tubuh pada saat terakhir. Minut. Shorsha menyaran Shabasyana menyebabkan cedera di lokasi syuting, tulang rusuk patah selama The Great Escape, dan bahu terkilir saat syuting The Hunter. Dia menolak istirahat sampai kamera berputar lagi. Gaya hidup berisiko ini mengambil korban. Dari Manacrons, Victor Nolafrikang Rasasayan, dan reputasi yang membuat perusahaan asuransi meminta premi lebih tinggi. Namun, daya tarik alami McQueen memenuhi bioskop. The Thomas Crown Affair dan Le Mans menjadi ikon sinema tahun 70-an. Elis Pupudan Irons, Jose Dinier Dobalapan forward contribusi himbauan desde Kumeons yang menyebabkan versi yang selalu cepat karena kanker pada usia 50 tahun. Warisan McQueen bertahan sebagai archetype
Archetyp nieustraszonego buntownika, gwiazdy, która żyła i czasem umierała według własnych zasad, udowadniając, że prawdziwy luz często flirtuje z katastrofą. Anthony Quinn. Imię Antoniego Quinna przywołuje na myśl pełne pasji portrety skazanych na zagładę kochanków i zaciekłych wojowników, ale jego osobowość poza kamerą mogła być równie burzliwa. Człowiek o zmiennych nastrojach, Quinn przechodził od czułego oddania do wybuchowej wściekłości. Jego pierwsze małżeństwo zakończyło się po gwałtownej konfrontacji. Quinn, zazdrosny o rzekomą zniewagę ze strony swojej żony, rzucał meblami w ich nowojorskim mieszkaniu, powodując, że lampa rozbiła się o okno. Na planie jego intensywność przejawiała się w dramatycznych konfrontacjach. Podczas kręcenia Viva Zapata, Quinn zażądał dodatkowego czasu na próby do kluczowej sceny, krzycząc na reżysera i współaktorów w tyradzie, która trwała godziny. Załogi starały się nie wchodzić mu w drogę, aż w końcu ochłonął i dał oszałamiający występ. Jego surowe, nieprzefiltrowane emocje przyniosły mu 2 nagrody Oscara, ale kosztem napiętych relacji i rosnących budżetów, gdy produkcje potrzebowały dodatkowych dni, by dostosować się do jego kaprysów. Quinn uwielbiał ryzykować również w życiu osobistym. Raz wynajął tresera lwów, aby przywiózł żywego lwa na przyjęcie w Hollywood, uwalniając to stworzenie dla emocjonującej sesji zdjęciowej, co spowodowało panikę wśród gości. Choć sztuczka zakończyła się bez obrażeń, studia to zauważyły. Wyobraźnia Quinna czasami graniczyła z niebezpieczeństwem. W miarę jak się starzał, nauczył się łagodzić swoje impulsy, koncentrując się na malarstwie i rzeźbie, zajęciach dających ujście jego kreatywności, które nie stanowiły zagrożenia dla innych. Zmarł spokojnie w wieku 86 lat, zapamiętany zarówno ze względu na swój artystyczny geniusz, jak i z powodu jego gwałtownego ducha, który, jeśli nie okiełznany, mógłby zbyt mocno płonąć. To byli 20 najniebezpieczniejszych aktorów starego Hollywood, których nieokiełznane pasje i wybuchowe temperamenty pozostawiły niezatarte ślady na srebrnym ekranie, a w wielu przypadkach także w ich własnym życiu. Ich historie są przerażającymi przypomnieniami, że geniusz i autodestrukcja często idą w parze.